seberapa penting sih Bu kita tuh menulis resolusi untuk tahun berikutnya tuh? Sangat penting sekali sebetulnya. Assalamualaikum teman-teman, welcome to our channel Mala dan Nada. Halo, ketemu lagi di channel Mala dan Nada. Kali ini kita akan ngebahas tentang pergantian tahun nih. Kalau ngomongin tahun kan ada ya, kayaknya tuh masih banyak banget nih Bu di tahun ini. Resolusi yang udah kita tulis di tahun kemarin tuh banyak banget yang belum tercapai. Nah, itu tuh gimana tuh Bu? Kita lanjutin di tahun depan? Apa harus kita bikin lagi schedule ya, tulis ulang, jadwalin lagi. Sebenarnya resolusi yang sudah kita catat, sudah kita rencanakan di tahun sekarang tapi belum terlaksana, bisa juga ditunda pelaksanaannya atau pencapaian targetnya di tahun berikutnya, karena kan kita tidak ada yang tahu ya bahwa tahun ini ternyata dunia dilanda wabah COVID-19. Jadi itu juga mungkin salah satu penyebab atau penghambat bahwa kita belum bisa mencapai target-target resolusi kita di tahun sekarang. Tapi tidak ada salahnya kita terapkan pencapaian resolusi kita di tahun berikutnya. Berarti dipindah Bu ya, pindah buku ke lembaran baru. Oke, itu karena wabah ya Bu ya. Tapi kalau karena diri sendiri nih Bu, kayak contohnya aku pribadi nih kan ada, kayak misalnya dari tahun ke tahun tuh resolusinya itu aja gitu, tapi nggak pernah kecapai gitu tuh Bu. Ada yang terus berulang ya, dijadwalin tapi nggak sampai target lagi gitu ya. Gitu tuh, itu gimana sih Bu dari diri kita sendirinya nih ya, harus gimana nih? Mungkin ketika kita mengalami masih terhambat ya dalam pencapaian resolusi-resolusi yang kita sudah rencanakan, kita perlu introspeksi diri. Introspeksi diri itu diantaranya apa sih yang menghambat, kita ingat-ingat kembali, dan kita juga perlu menelaah apa sih yang sebenarnya kurang kita lakukan gitu. Apakah usaha kita kurang maksimal, kerja kita kurang ulet, kurang keras, sampai target-target kita itu padahal sudah berusaha gitu tapi kok belum bisa tercapai juga. Nah, itu perlu dikoreksi. Ada yang masih keliru mungkin dalam pencapaiannya, usaha untuk mencapainya itu ada yang perlu ditingkatkan lagi, atau mungkin dialihkan gitu dalam hal, maksudnya oh kayaknya jalan ini tidak tepat deh untuk mencapai tujuan itu, jadi ambil jalan lain gitu. Evaluasi diri ya Bu ya. Gimana kan ada revolusi untuk tahun depan gimana nih? 2021 yang pasti udah ada listnya ya Kamala ya. Cuman perlu nggak sih Bu, kayak tadi misalkan ada resolusi tahun ini yang belum tercapai, kan dipindah buku ke tahun depan, tapi kita bikin lagi resolusi baru yang jauh lebih wow gitu Bu, boleh nggak bikin begitu? Boleh saja, sah-sah saja ketika seseorang menargetkan sesuatu yang lebih tinggi lah katakanlah ya pencapaiannya di tahun berikutnya. Itu justru bagus untuk memotivasi diri kita supaya lebih giat lagi usahanya, kerja keras lagi untuk mencapai resolusi atau target-target di tahun berikutnya gitu. Itu justru lebih bagus. Malah Ibu menyarankan harus ada inovasi baru atau target-target baru, pencapaian-pencapaian yang akan dikejar, yang akan diwujudkan di tahun berikutnya, supaya itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita bahwa ini loh, gue harus bisa gini, atau mencapai ini, harus punya ini. Nah, gitu. Biar ada peningkatan ya, ada Bu, peningkatan, tidak jalan di tempat jadinya gitu, supaya lebih push kita bahwa oh kita harus kerja lebih keras lagi. Kan ada nih Bu yang resolusinya banyak gitu ya, panjang gitu. Tapi tahu-taunya sampai penghujung tahun masih banyak juga yang terlewat. Ada juga orang yang listnya sedikit gitu, tapi di penghujung tahun kelar semuanya. Kalau mau dibandingkan nih Bu, lebih baik yang mana gitu?
Nah, dari itu. dalam membuat resolusi atau target-target pencapaian kita di tahun-tahun yang kita jalani, itu juga sebenarnya harus mempertimbangkan kapasitas kita, Kemampuan kitanya seperti apa ya, Bu, ya? Iya, jangan sampai target-target yang sudah kita susun itu melampaui kemampuan kita. Percuma lah kita katakanlah ya, membuat target setinggi mungkin atau sewah mungkin, tapi usaha kita untuk mencapai target tersebut tuh sebenarnya kurang mampu gitu. Ya bisa dibilang mungkin impossible, tidak mungkin untuk mencapai target itu. Katakanlah misalnya contohnya begini, anak lulusan SMA, nah punya resolusi tahun depan saya harus punya mobil sendiri, beli sendiri dengan uang sendiri. Itu bisa dikatakan tidak masuk akal ya, karena kita pada umumnya melihat anak lulusan SMA itu kerjanya apa sih, ijazah juga belum punya kan, ijazah S1 atau apalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, katakanlah misalnya ijazah S1 ya umumnya. Nah, tapi dia sudah punya cita-cita atau resolusi bahwa tahun depan target saya harus punya mobil baru dan itu uangnya dapat dari kerja sendiri gitu. Itu kan tidak apa ya, Logis tidak ya. masuk akal, tidak logis gitu kan. Jadi dalam membuat resolusi pun target-target itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Kecuali Hmm. si anak SMA itu beralih ke bisnis, Nah, misalnya kayak gitu kan dia. kecuali ya. Misalnya untuk mencapai apa yang dia inginkan, karena kalau bekerja itu nggak mungkin, Ya. itu kan Bu, ya Ya. nggak mungkin untuk mencapai mobil impiannya gitu Ya. kan, kecuali dia benar berbisnis, menekuni. Mungkin gitu. saja ya. Ketika anak lulusan SMA ini berbicara bahwa tahun depan saya harus punya mobil sendiri dengan bayar sendiri, boleh berbicara atau mempunyai target seperti itu kalau saat ini dia sudah punya bisnis yang sudah mumpuni, yang sudah bagus jaringannya, linknya, pokoknya sudah berkembang dan tinggal konsisten menjalaninya dan punya resolusi yang ingin diwujudkan di tahun berikutnya, harus sesuai dengan kapasitasnya, harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang saat ini sudah merintis sebuah usaha dan itu sudah berkembang, bisa saja resolusi di tahun depan bahwa saya ingin punya mobil sendiri, bayar sendiri cash itu. Oke, karena sekarang pun sudah mulai usaha yang sudah berkembang di mana-mana gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mewujudkan resolusi punya mobil baru di tahun depan. Mengukur kapasitas diri ya Bu. Jadi lebih baik sedikit tapi kita bisa mencapai target-target itu. Oke. Oke deh, gimana nih resolusi kita tahun depan, Mala dan Nada? Subscriber yang lebih banyak, Amin. jam tayang oke, Amin. dapat penghargaan apa tuh Amin, dari amin, amin, Google amin. YouTube ya. AdSense ya. Yang jelas menebar manfaat ya. Manfaat Ya. untuk orang lain, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video kita. Jangan pernah lelah untuk berbagi ilmu. Oke, Ibu Indri. Kalau untuk Ibu Indri sendiri nih, resolusi dari tahun ke tahun nih tercapai semua? Apa ada beberapa sama kayak kita nih, ada beberapa resolusi yang nggak kecapai gitu tuh? Ya sebetulnya resolusi dari tahun ke tahun alhamdulillah ada saja yang sebagian tercapai, tapi pasti ada juga yang tidak tercapainya ya. Seberapa penting sih Bu kita tuh menulis resolusi untuk tahun berikutnya tuh? Sangat penting sekali sebetulnya, karena pernah baca tidak atau pernah dengar tidak cerita bahwa seorang mahasiswa dia menulis impian-impiannya dan selalu dia tempelkan di dinding kamarnya, dan setiap bangun tidur dia lihat itu, dia baca itu, setiap mau tidur juga dia lihat itu, dia baca itu, dan secara tidak langsung, secara psikologis hal itu akan terekam di memorinya, dan secara tidak sadar tubuh kita atau jiwa kita ini akan termotivasi untuk mencapai hal-hal itu gitu, yang kita baca setiap hari itu, yang kita lihat setiap hari, yang kita baca berulang-ulang. Jadi akan tersugesti ya,
pikiran kita, tingkah laku kita, perilaku kita itu akan menjurus ke pencapaian hal-hal yang setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca itu gitu. Jadi sebenarnya sangat penting sekali kita untuk menulis resolusi atau tujuan hidup atau cita-cita, dan kita pampang di tempat-tempat yang setiap hari kita bisa lihat itu gitu. Untuk memotivasi diri kita untuk mencapainya. Sugesti. Ya, sugesti. Itu tuh dari umur berapa tuh Bu biasanya sadar untuk mencapai sesuatu tuh? Sebenarnya sejak kecil pun asal sudah bisa baca. Nah, itu pun bisa langsung ditanamkan ke anak, jiwa anak. Misalnya, Ade udah bisa baca SD nih, misalnya kelas 2 lah ya, kelas 2 SD atau ya kelas 1 juga sekarang mah udah pada bisa baca ya. TK udah bisa baca. Nah, ayo Ade pengen punya katakanlah mainan apa gitu. Nanti kalau misalnya udah bagi rapot, kalau misalnya rankingnya 1, nanti pengen beli mainan apa, ini. Nah, kita sugesti sebagai orang tuanya untuk berarti kalau Ade pengen beli mainan ini, Ade tiap hari harus nabung. Berarti nanti di akhir tabungannya harus dapat sekian biar bisa beli ini. Nah, secara tidak langsung anak akan termotivasi kan, begitu dikasih uang jajan ada lebihan dari orang tuanya, masuk ke celengan. Masuk lagi ke celengan. Nah, itu kan bisa untuk memotivasi anak bahwa semakin banyak saya nabung, semakin cepat akan terwujud gitu impiannya untuk memiliki mainan itu gitu. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari pola asuh ya Bu, Ya. serba pola asuh ya. Ya, kembali lagi ke pola asuh. Oke. Mulai dari sekarang ya Kak Malaya, Mhm. dari penghujung tahun ini silahkan dibuat listnya resolusi apa untuk tahun 2021. Jangan lupa dievaluasi kendalanya seperti apa, kita perbaiki di tahun depan. Semoga tahun depan yang belum tercapai bisa tercapai. Intinya doa terbaik untuk kita semua ya Bu Indri ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari kita. Kalau ada yang mau komen, boleh di kolom komentar, atau ada tema yang mau kita bahas ya di video selanjutnya, boleh sekali nih. Boleh japri ke Ibu Indri, ke Kanada, ke aku juga boleh. Tetap dukung kami channel Mala dan Nada dengan cara like, comment, subscribe, and Share sebanyak-banyaknya ya. Bagi yang punya ide berikutnya kita akan bahas apa, silakan komen. Bunyi. sampai jumpa di tahun 2021. Bye-bye. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Cukuplah sampai di sini. Izin nggak boleh begitu. Oh ya. Percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Iya, sore banget. Asa yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Lalu dalam apa bisa kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tua kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diri, kau sebut tentang harta. Kasihku sadar tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau